Selamat pagi, kita akan dihantarkan firman Tuhan. Untuk memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita berdoa. Kasih dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-61 ayat 11. Begini firman Tuhan. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Bapak Ibu, kaulah muda yang Tuhan kasihi, hari ini kita memasuki hari pertama di bulan Mei. Miliki semangat yang tidak pernah pudar dalam semua kegiatan yang saudara lakukan. Tuhan akan perhitungkan dan memberkati usaha dan daya dalam setiap perjuangan, melakukan berbagai tanggung jawab kita masing-masing. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan supaya hidup dalam kebenaran haruslah menjadi salah satu gaya hidup atau praktek hidup yang dilakukan oleh umat Kristen. Banyak godaan, tantangan yang kita hadapi untuk mewujudkan kebenaran, tetapi kita harus tetap berjuang untuk mewujudkannya. Beberapa ungkapan tentang kebenaran sebagai berikut. Kebenaran akan selalu mencari jalan untuk mengungkapkan dirinya. Kebenaran tidak pernah menjadi tua. Kebenaran tidak pernah layu. Ini adalah beberapa ungkapan yang menunjukkan bahwa bagaimanapun ditutupi, kebenaran pasti akan terungkap. Hidup dalam kebenaran berarti tidak ada kepalsuan, tidak munafik, tidak menyembunyikan yang seharusnya diperkatakan dan dilakukan. Firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa Tuhan Allah sendiri akan menumbuhkan kebenaran. Maka tidak seorang pun yang dapat menutupi kebenaran. Hal ini yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Seberapa hebat seseorang menutupi kebenaran, yakinlah itu tidak akan berhasil. Kita perhatikan yang terjadi di lingkungan kita, di tengah-tengah bangsa atau juga melalui berita-berita global. Kita sering tercengang dengan berbagai fakta kebenaran yang pada akhirnya terungkap, di mana orang-orang tertentu berusaha menutupinya. Tentu usaha itu akan sia-sia, sebab orang yang menutupi kebenaran, Tuhanlah lawannya berperkara. Nabi Yesaya dikenal sebagai sosok yang tetap setia melayani pekerjaan Allah, meskipun ia menyaksikan berbagai gejolak di tengah masyarakat yang menentangnya. Warga Yehuda dan Israel menutup mata akan pemberitaannya. Di tengah kelakuan mereka yang bobrok, terutama para pemimpin bangsa dan masyarakat kelas atas yang juga turut menyeret umat pada umumnya, Nabi Yesaya tetap bersemangat menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya di tengah kehidupan umat yang penuh tekanan, supaya tetap berjuang dalam kebenaran, tidak menjadi goyah. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kebenaran ditutupi. Tuhan tidak akan membiarkan penindasan. Tuhan tidak akan membiarkan umat terus-menerus dalam penderitaannya. Nabi Yesaya tidak pernah berhenti menyampaikan kepada umat, mulai dari masa pembuangan, selama di pembuangan, hingga mereka kembali ke Yerusalem untuk memulai hidup baru pasca pembuangan. Nubuatan Yesaya memberi penguatan, peringatan, dan petunjuk kepada umat Yehuda agar berlaku sesuai kehendak Tuhan, supaya mereka tetap menjaga hidup sebagai umat yang dikasihi Tuhan. Yesaya menyampaikan bahwa pemulihan Allah akan seperti bumi yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dengan segala buahnya, dan seperti kebun yang menumbuhkan benih-benih unggul yang ditaburkan. Di tengah sukacita dan kebahagiaan umat itu, Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan segala suku bangsa.
kebenaran akan bertumbuh, dan puji-pujian akan berbuah, sehingga menjadi berkat dan menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu dan kaula muda yang Tuhan kasihi, mari kita pilih dan lakukan hidup dalam kebenaran. Percayalah, orang yang berbahagia itu adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Sebaliknya, kemunafikan, ketidakbenaran membuat orang yang melakukannya akan menjadi lelah, hidup penuh dengan kebohongan, sandiwara. Hidupnya tidak akan tenang. Hati dan pikirannya akan disibukkan untuk mencari-cari cara menutupi kebohongan yang dilakukan atau yang direncanakan. Hidupnya akan gusar, tidak ada sejahtera. Ketentraman akan jauh dari hidup, bahkan juga keluarganya. Sebab Tuhan tidak akan membiarkannya. Ada batas waktu. Tuhan pasti akan menyingkapkan kebenaran dan umatnya akan bersorak-sorai. Maka tetaplah setia melakukan kebenaran, sehingga kitalah umat yang bersorak-sorai. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.